Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seseorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan kuasa keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengherdiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, pada hari ini di dalam pembacaan Injil kita dapat mendengar bagaimana Yesus mengajar banyak orang. Dan di dalam pengajarannya ramai sekali yang takjub dengan Yesus, karena dia mengajar dengan penuh authority. Dan bukan itu sahaja, seorang yang telah kerasukan roh jahat lebih mengenali Yesus sebagai anak Allah. Dan orang yang kerasukan roh jahat itu mengatakan, adakah dia datang untuk menghapuskan mereka? Jadi, apa yang saya mau katakan di sini adalah, jika roh jahat yang ada di dalam diri orang itu mengenali Yesus sebagai anak Allah, bagaimana dengan kita? Adakah kita mengenali Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita? Ataupun kita lebih jahat daripada roh kejahatan yang telah merasuki orang tersebut, karena kita tidak mengenali siapa Yesus? Jadi saudara dan saudari, tanyalah dalam diri kita, adakah kita benar-benar mengetahui siapakah Yesus? Atau kita hanya mengenali dia hanya sekadar nama sahaja? Oleh itu, ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari melalui Injil pada hari ini. Yang pertama, jika kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, dan apabila kita mengakui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan melalui permandian kita, kita harus melakukan perkara yang baik. Karena siapa yang datang dari Tuhan sememangnya sudah baik. Jadi kita harus membuktikan bahwa segala perbuatan kita, perkataan kita, kelakuan kita, semuanya baik. Dan biarlah kehidupan kita menghasilkan buah yang baik, agar orang ramai juga dapat mengenali diri kita. Bukan sahaja diri kita, tetapi mengenali Yesus sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber perbuatan yang baik. Karena Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, jika kelakuan kita
percakapan kita, perbuatan kita tidak baik, kita telah membenarkan kuasa kejahatan untuk mempergunakan diri kita, untuk memperpesongkan diri kita, untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Oleh itu, saudara dan saudari, berusahalah untuk sentiasa setia di dalam kehidupan kita, setia untuk melakukan kebaikan, agar orang lain juga dapat belajar melalui kita dengan apa yang diajarkan oleh Yesus melalui gerejanya kepada kita semua. Oleh itu, jangan pernah putus harapan, jangan patah semangat untuk selalu melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara dan saudari, kita harus ingat bahwa kehidupan kita, diri kita, terutama hati kita adalah tempat di mana Allah tinggal. Oleh itu, marilah kita menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Jadi, marilah kita terus menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Malahan Dia sentiasa menjaga kita, terutama sekali hati kita. Jadi, marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan menggunakan kehidupan kita, diri kita, untuk menjadi saksinya di dunia ini. Dan jangan sama sekali meninggalkan Dia sekiranya apa yang kita inginkan tidak terjawab pada saat ini. Tetapi teruslah bersabar, karena saya percaya melalui kesabaran kita, kita dapat belajar untuk merendahkan diri, untuk menantikan kedatangan Tuhan, dan untuk membantu kita terus percaya akan Dia. Dan melalui kepercayaan kita itu, kita dapat kongsikan kepada semua orang, agar mereka juga dapat menjadi pengikut-pengikut Yesus. Sekali lagi, marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan memberkati kita semua yang percaya akan Dia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.